Halo guys, balik lagi di channel kita Duo Lapar. Di video kali ini kita bakalan ngajak kalian buat mukbang suatu makanan yang lagi viral banget nih. Nah, ini buat kalian semua. Kita kan udah hiatus selama 1 tahun. 1 tahun tuh. Kita udah lama nggak bikin konten. Ada sesuatu hal lah. Ada sesuatu yang bakal kita makan nanti. Nah, pada kali ini kita bakal mereview makanan wow spaghetti, bisa dilihat. Wow spaghetti. Nah, tapi sebelum itu kita bakal ngajak teman-teman semua buat nonton program kita yang baru. Jadi kita bakal mereview makanan tapi nggak harus ke tempatnya. Oh gitu. Gimana tuh sistemnya? Oke, jadi kita bakal begini, langsung mereview. Gini setiap makanan kita review. Langsung kita review dan makan. Jadi nggak usah ke tempatnya langsung. Nggak usah ke tempatnya langsung. Berarti ini kita bener-bener nge-review makanannya guys. Nah, di video kali ini kita juga bakalan ngajak teman-teman kita nih. Nah, teman-teman kita ini teman seperjuangan lah. Cuman nah, FYI kita bakalan mukbang mie spaghetti ini 17 biji ya? 17 biji. 17 biji guys. Jadi ini tuh ada plus topping sosis dan bubuk cabai. Betul. Oke, kita bakal penasaran sih. Penasaran banget sih. Penasaran sama tapi rasanya. ini dengan harga 3 ribuan menurut gua spaghetti masuk murah sih. Masuk buat harga spaghetti masuk murah. Oke. Langsung aja. Iya guys, kita kali ini udah kedatangan tamu teman kita. Iya, ada 2 orang nih teman kita guys. Halo guys. Halo. Nah, boleh perkenalan diri dulu nih satu-satu. Halo, gua Dari sini dulu. Dari gua nama gua Rehal. Rehal. Gua temennya Jundan dan juga Taufik Taufik. dari Duo Lapar ini. Nah, kalau sebelahnya lagi nih, coba. Oke. Halo, nama gua Faisal. Gua temennya Duo Lapar juga nih. Ini gua udah sering nonton juga nih konten dari Oke, gimana? Emang bener-bener support guys. Dan kita sampai nontonnya sambil ngiler ya. Sambil ngiler makanya pas kita diundang ke sini nih kita kayak wah seneng banget excited banget ya. Excited banget. Tapi gue denger lu sampai bikin 50 akun biar nontonin kita doang. Hah? Gitu ya? Itu jangan dikasih tahu Pak. Tahu. Itu YTTA. Ini malah dia bongkar sendiri guys. Sorry. Aduh. Dan Oke. kayaknya kita kali ini mau mukbang apa ya, Mak? Nah, kali ini kita bakal mukbang apa, Pik? Oke, kita bakal mukbang. Kan biasanya orang mau tuh Indomie. Indomie, Iya kan? benar. Mukbang nasi Padang. Betul. Padang. Oke, langsung tambah ikun kita keluar. Udah biasa. Tambah ikun keluar. Oke. Jadi sekarang kita bakal nyoba review dan mukbang spaghetti dari apa nih? Dari mana nih ya? Ya pokoknya dari Mayora. Mayora. Ya, mereknya namanya buka. Pegang semua. Oh, spaghetti ya. Gue jujur gue nggak tahu nih. Wow, Sama gue juga Belum pernah nyobain ini dan juga di toko-toko kayak warung Madura nggak pernah lihat kayak gini. nggak Ya. pernah ada ya. Ini kalau boleh tahu ini inisiatif dari mana nih bisa Ini dapat? Gue waktu percaya itu- toko-toko Madura nggak ada kayak gini. Waktu itu sih gue pernah nyobain sekali ini guys. Dan memang kalau menurut gue tuh rasanya mantep. Ya tapi emang nggak rasa kayak spaghetti mahal-mahal itulah. Buat harga 3 ribuan worth it banget lah. Buat anak kampus lah ya. Buat anak kampus, Anak kampus di bulan akhir bulan. Akhir bulan. Duit lagi tiris ya kan. Nah, itu makannya sih. Oke. Iya. Atau iya buat mungkin yang mau makan nyobain spaghetti tapi dengan harga murah Murah meriah gitu. Di sini tuh keterangannya ada cara masaknya, terus cara masaknya di sini ada 5 tahap, terus ada 3 menit kita di sini siap tulisannya. saji cepet. Karena rasanya juga ini maksudnya kalah nggak juga sama Buat spaghetti yang di sebenarnya supermarket. iya, kalau buat rasanya kalau dibandingin dengan brand-brand lain kayak La Fonte segala macem itu tuh kalau menurut gua beda di tekstur mie-nya doang. Tekstur mie doang. Selama pas udah gua cobain ini sih. Teksturnya gimana? Dia ini lebih tipis. Oh, nggak lebih tebal. lebih tipis. Nah, ini tuh kita rasanya ada bolognese sama satu lagi carbonara kalau nggak salah ada. ya. Jadi tapi ini bolognese semua ya? Nah, kalau yang ini tadi kita kebetulan pas kita belanja itu rasanya tinggal bolognese doang yang kayak tadi ya. Oh iya. Oke. Ngomong-ngomong soal rasa dan ini kira-kira ada logo halal gak sih Mas Jundan? Kira udah pernah lihat nih. Halal nih Mas Jundan. Halal dong. Oh ini jelas. Ada. Oh, ada halal guys. Bisa di zoom ya guys ya. Ternyata halal guys. Oke, langsung aja. Langsung aja nggak sih? Udah lapar banget ya. Lapar banget jujur. Lapar banget. Gua terakhir makan itu tadi malam. Sama. Mbak Deksa. Demi konten ini. Demi konten ini. Kalau gue dari ini 2 hari lalu sih. Itu agak bohong sih. Nggak boleh bohong ya. Oke, langsung aja kita Masak. masak. Cus. Go. Let's go.
Ya guys, sekarang mie-nya udah jadi, spaghettinya udah jadi. Spaghetti udah jadi. Jadi dari kelihatannya, dari look-nya enak banget ya. Enak banget coba. Wes, Giler, mantap. giler parah ini sampai ngeces nih. I'm gay. Tadi kita pas masak juga sampai nyobain bumbunya dikit lah, nyobain bumbunya dikit-dikit. Ternyata enak banget. Enak banget. Terus tadi kita masaknya itu al dente. Al dente. Bon, apalagi dicocol sama sosis. Sosis ya. Jadi tambahan topping aja ya guys. Topping aja. Tambahan topping aja. Topping aja sih. Iya. Buat pelengkap sedikit lah. Gimana tuh? Langsung aja. Enak banget ya. Sebelum itu kita tagline dulu. Boleh. Ada tagline-nya? Ada. Apa loh? Kita nggak tahu nih bintang tamu ya. Hitung dulu dong, 3, 2, 1 dong. Oke, 3, 2, 1. Ketika lu lapar, Jangan lupa ingat selalu 2 lapar. Yuk. Bismillah dulu ya, bismillah ya. Nah, kita benerin. Bismillah. Ya, lapar banget coy. Sopan pertama harus bareng lah. Sopan pertama kita tunjukin. Kamu bisa. Bisa aja. Sopan pertama kasih tahu pemirsa. Untuk kalian semua. Gini. Dia ngasih lo anjir. Oke. Siap. Oke. Bentar. Oke. Ya. Ready? Gigitan pertama buat kita, bukan buat kalian. Bismillah. Gurih ya? Mantap. Gurih ini rasanya enak, nggak kalah sama spaghetti lain. Oh iya. Enak banget ya. Mantap. Oke guys. Gimana tuh? Oke guys. Sopan yang kedua buat kalian guys. Kayak sosis dulu. Kayak sosisnya. Susah. Wah, mantap ya? Mantap. Jadi ini tipikal mie-nya itu dia tipis ya. Beda sama spaghetti kalau bikin beneran. Ini kan instan ya jatuhnya ya. Instan. Dan untuk bumbunya sih bener-bener apa ya? Kalau menurut gue untuk harga 3.000-an strong banget ya, lumayan strong ya. Strong. Lumayan strong, spaghettinya lumayan strong. Bumbu apa sih namanya kalau spaghetti itu kayak pastanya ya. Oh iya, pastanya itu lumayan strong. Terus ya coba kita gigit lagi deh biar kita tahu. Banget. Sebenarnya di dalam mie ini udah ada sosis kecil-kecil. Cuman ini nggak kelihatan ya. Ada nih. Makanya kita tambahin nih Prosesnya nih. topping tambahan nih supaya lebih mantap lah. Lebih mantap. Kacau nih, enak banget sih. Enak buat harga 3.000-an. Harga 3.000-an, worth it parah. Jadi dia emang nggak pelit lah. Biasanya. Jadi kalau kita lihat harga yang murah kan dari segi bumbu kan biasanya Pelit. kurang berasa ya. Betul. Ini sangat berasa guys. Sekali lagi ayo. Makan. Wait a minute. Who are you? Ini emang di luar ekspektasi sih rasanya, maksudnya seenak ini gitu. Bisa seenak ini gitu. Di harga 3.000-an ya. Betul. Kalau harga spaghetti di restoran berapa sih? Oke. Apa tuh ya? Tergantung restoran aja. Ya tergantung restoran juga sih. Ada restoran di daerah Jaksel yang pizza itu. Itu sekitar 300.000 ya. Satu porsi tuh. Satu porsi yang mahal. Tapi belum pernah nyobain? Pernah nyobain? Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Nggak usah. Cobain bandingin sama ini gitu. Oh ya, bandingin namain? Belum sih. Kali kita cobain harga makanan termurah sama termahal ya. Oh boleh. Iya. Unik tuh. Misalnya apa nih? Misalnya kayak apa? Kayak spaghetti termahal sama spaghetti termurah. Kayak ini yang termurah. Kita beli yang termahal. Oh, iya. Beli satu aja jangan banyak. Iris. Ini gue mau nanya ke kalian nih. Kita sambil Q&A aja lah ya. Yuk. Sambil Q&A. Boleh. Q&A. Q&A. Apa sih? Kepanjangan Q&A itu apa sih? Quick and answer. Nah, jadi menurut lu Question. kayak Question and answer. Thank you so much bro. Tolong.
tolol gitu. Tolol banget. Aman bro. Iya, abis lulus SMA di Inggris kan. London School. Harvard University. Harvard SMA-nya Harvard. Harvard itu kampus tuh, Mas. Jadi gini, kan banyak yang orang bilang kayak, wah makan Indomie kebanyakan nggak sehat. Makan Indomie kebanyakan katanya bikin usus buntu. Katanya kalau makan mie banyak, semua bikin kanker, bikin apa segala macam. Nah menurut kalian nih, kalau misalkan makan mie keseringan itu berita kayak gitu deh, berita kayak gitu tuh hoax atau fakta sih? Gue pernah pindah. Ya dari lu dulu deh. Dari awal ya, gue itu waktu ke dokter misalnya dari SMP ya. Dari SMP sampai SMA gitu gue ke dokter karena pada waktu itu gue emang jarang buka main entah itu media sosial atau buka website gitu kan. Gue itu orang yang ke dokterin kalau mie itu seminggu itu Sekali. enggak, malah bahkan sebulan bahkan sebulan sekali nggak boleh lebih dari sekali. Kalau misalnya berkali-kali, bahkan kalau misalnya sebulan itu bisa 7 kali, katanya bisa nyebabin usus buntu. Dan gue nggak nyari tahu itu kebenaran gimana. Dari SMP sampai SMA tuh akhirnya gue jarang makan mie. Percaya. Setelah kuliah gue nyoba-nyoba nonton video kesehatan. Salah satunya ada Dokter Tirta. Dokter Tirta, gue sering banget nonton Dokter Tirta. Kayak lu tau gak sih yang kontennya dia yang hoax atau fakta? Fakta atau hoax? Dia salah satunya ngebahas Mitos atau fakta? Mitos atau fakta. Salah satunya ngebahas tentang mie. Nah dari situ gue belajar bahwasannya mie ini bukan penyebab usus buntu ternyata. Oh bukan Ternyata. Itu apa tuh? Jadi mungkin penyebab usus buntu tuh gara-gara bakteri dalam yang kita makan. Contohnya kayak terlalu banyak pedes atau apa atau minyak atau apa. Bukan mie, bukan kandungan mie. Karena gue kira tuh mie itu kan katanya susah dicerna. Jadi itu membutuhkan waktu gitu di usus gitu. Jadi itu kayak misalkan nggak bisa dicerna jadinya nyumbat di usus. Itu jadi Dasar usus. tuh. Jadi usus buntu. Dasar ke usus buntu ya. Nah kalau lu gimana tuh kalau lu? Emang kalau gue juga kayak dari kecil tuh diitunya gitu kayak ditakutinnya jangan makan mie mulu, jangan makan mie kesana nanti usus buntu gitu. Kayaknya semua orang-orang di Indonesia yang seumuran kita atau semuanya lah pas kecil tuh pernah didoktrin sama orang tua kita nggak sih? Iya. Jangan banyak-banyak makan mie. Jangan banyak-banyak makan mie nanti bikin usus buntu lah segala macam. Nah tapi, gue tambahan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kandungan, misalkan kita makan mie ini kan misalkan kita kan tahu kalau mie ini kan karbohidrat benar nggak? Iya betul Karbohidrat terus dengan ditambah sebagai segala mecinnya. Nah itu sebenarnya kalau kita paham rasio kita makannya gitulah, nggak selalu setiap hari gitu, sebenarnya nggak masalah sebenarnya. Kata cerita gitu juga begitu. Masa otak isinya gur kentu, tahu kentu. Kalau emang kita kan kalau misalkan memasukkan hanya karbohidrat kan itu bahaya kan, benar nggak? Betul. Hanya karbohidrat gitu loh, full Kayak mie, full mie. apalagi mie sama nasi kan. Iya. Nah itu kan double karbo yang sangat-sangat enak tapi jahat gitu kan. Tapi jahat. Dan juga buat orang yang punya penyakit diabetes, apalagi ya Itu bahaya. diabetes bahaya banget kan. Kandungan gulanya gede banget ya. Nah makanya ini lebih kepada rasio makan kita aja. Dan kalau seandainya ini gue dengar ya, kalau orang udah melakukan operasi usus buntu, itu dia nggak bakal ini lagi, nggak bakal kena penyakit usus buntu lagi. Emang iya, so tau banget dah, dokter kali. Berarti aman tuh dari usus buntu. Jadi kan sebenarnya Indomie ini diciptakan untuk survival. Jadi makanan instan yang dibuat instan dimanapun dan kapanpun. Nah, memang Indomie ini bagus sebenarnya kalau buat survival karena kan dia butuh karbohidrat yang tinggi. Karena memang dia lagi sedang aktivitas yang berat. Keadaan yang berat dan membutuhkan makanan yang dibuatnya simpel. Sama aja kayak makanan tentara tuh, makanan tentara. Sama sebenarnya kayak gitu. Iya, gue denger gitu sih, Mat. Buat lu pada, ini khusus buat pesan buat lu pada nih, anak kuliahan, anak kampus, lu yang lagi hidup di akhir bulan. Dan kalau seandainya lu kayak gitu, gue saranin berubah secara pelan-pelan, sehat.
Karena pola hidup saya secara perlahan ya Bun ya. iya betul, karena hidup ini butuh balance coy. Betul. Butuh balance. Karena kita misalnya gini kayak kita makan tadi kan, makan harus dengan ada olahraga juga. Itu pun bisa tolong sambil makan nggak? Bisa tolong sambil makan. Ayo sambil makan dong. Itu saya kan. Banyak juga ya porsinya guys. Ayo guys, lagi guys. Ayo satu suap terakhir. Terakhir, boleh. Satu soal terakhir untuk kalian. Untuk kalian semua. Bareng-bareng dong. Aduh. 1, 2, 3. Enak banget. Ayo. Untuk tingkat kepedesannya menurut lu 1 sampai 10 berapa? Keputusan. Karena gua orang lahir. Satu no. Dari pojok dong. Dari pojok dari Pojok dong. Tingkat kepedesannya 0. Kenapa tuh? Karena ini kan didominasi sama rasa manis dan gurih ya. Jadi kalau rasa pedas sih, aduh capek. Kalau rasa pedas ini 0 lah, masih belum ada apa-apanya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tapi kalau dari rasa manis dan gurihnya nomor 1. Nomor dari 1 sampai 10 nomor 9 lah. Sama sih ini sebenarnya pedesnya ada dikit. Ya, tapi masih belum ini lah ya. Belum, tapi nggak keras banget. Belum keluar ya, Mungkin belum ini keluar ya. gara-gara banyak juga kali ya, jadi kayak rada nyaru gitu rasa pedas. Cuman kalau misalnya kita goreng masak 1 bungkus aja kayaknya bakal kerasa sih. Jadi mungkin gua bakal kasih 2 lah buat pedesnya. Oke. Nah buat tapi ini manis gurihnya bener sih. Ini Dapat kan? gurihnya apalagi kerasa banget gitu. Nilainya ya 8,5 lah. Kalau gua mie ini gua range 1 sampai 10, 0 sampai 10 ya. Menurut gua cuma 1 sih kepedesan. 1. Nah, nggak ada apa-apanya semua. Cuman emang enak banget, gurih. Yang tadi lu bilang gurih, manis, agak asin-asin dan enjoy, enak banget. Gua untuk tingkat kepedesannya karena kayaknya benar kata yang lain. Kayaknya benar kata yang lain, ini tuh ketutup sama manis gurihnya. Iya. Manisnya, jadi ya tingkat kepedesannya 2 lah. 2/10. Kalau untuk manis dan gurihnya, kalau gue bilang ini mecitnya lumayan berasa mecitnya. Iya. Mecitnya mulai berasa. Ya kalau untuk manis dan gurihnya 8,5 lah. Banget. Apa? Oke guys, mungkin karena terpaku dengan waktu ya. Ya. Karena Kita mau menikmati makanan lah. kita mau menikmati makanan dulu sampai habis. Dan mungkin untuk video selanjutnya jangan lupa terus nonton video kita. Nextnya kita bakal bikin program-program yang lebih kreatif lagi, yang lebih inovatif lagi. Dan jangan lupa subscribe kita ya. Subscribe, betul. Ada linknya di bawah. Ya, linknya di bawah. Betul. Jangan lupa subscribe, TikTok kita, YouTube, YouTube, Instagram. Like, share. Komen. share, and sumbret. Ketika lo lapar, Jangan lupa ingat selalu 2